オリビアこんな状態だし。ってことで、頭くっつけてくれる？こうですか? Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. Dan ini adalah part keempat dimana kita ngebahas anime bertemakan isekai di tahun 2021 ini. So tanpa basa-basi lagi, langsung aja. Inilah beberapa rekomendasi anime bertemakan isekai di part keempat. Dan mari kita ke nomor yang pertama. Last Dance, judulnya panjang banget, gue males nyebutinnya, jadi gue singkat jadi Last Dance. Last Dance adalah kisah seorang anak bernama Liet yang merupakan seorang petualang baru dengan impian untuk menemukan kekuatan sejati di dalam ibu kota yang ia kagumi. Ia berasal dari lingkungan yang selalu menganggapnya sebagai pemuda yang lemah. Oleh karena itu, ia harus memulai perjalanannya dari kampung halamannya menuju ibu kota. Akan tetapi nih, untuk menuju ibu kota, ia harus melewati sebuah dungeon yang paling berbahaya di dunia. Dalam perjalanan tersebut, ia selalu menganggap dirinya merupakan pemuda yang lemah. Namun nih, ketika ia pergi menuju kota bagi para petualang baru, ia menyadari bahwa perbedaan akan kemampuan yang ia miliki dengan petualang baru lainnya. Keifuku Jutsushi no Yari Naoshi, salah satu anime isekai favorit gua di musim ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, gue rekomendasikan banget. Penyihir penyembuhan tidak dapat bertarung sendirian. Well, kita tahu itu. Kairi yang terikat dengan pengetahuan umum dieksploitasi lagi dan lagi oleh yang lainnya. Namun suatu hari ia menyadari bahwa apa yang ada di luar sihir penyembuhannya dan meyakini bahwa penyihir penyembuhan adalah kelas terkuat. Akan tetapi nih, dalam beberapa waktu saat ia menyadari potensi penuhnya, ia terampas oleh segalanya. Kemudian ia menggunakan sihir penyembuhan di dunianya untuk kembali ke 4 tahun sebelumnya dan melakukan lagi segala hal yang ingin ia lakukan. Kayak si MC ini balas dendam banget gitu sama si heroinnya. Well, seru banget buat kalian yang belum nonton anime ini karena genrenya itu cuy menarik banget untuk dinikmati. Mantap. Lock Horizon season ketiga. Dalam sekejap mata, 30.000 gamers di Jepang dibuat kebingungan karena kehidupan sehari-hari mereka harus pindah ke dunia RPG yang populer. Setelah mendapatkan pembaruan, para pemain tidak bisa keluar dari game tersebut. Dari sekian banyaknya pemain, terdapat seorang mahasiswa bernama Shiroe. Pada awalnya, ia cukup kebingungan dan canggung untuk berkomunikasi dengan orang lain. Shiroe harus belajar hidup di dunia tersebut, memimpin orang lain dan bernegosiasi dengan penduduk asli atau NPC untuk membawa stabilitas kota virtual Akihabara. Sebuah kisah fantasi, petualangan dan politik akan tergambarkan dalam anime Lock Horizon. Permainan ini yang memerlukan strategi dan bisa memanfaatkan situasi akan sangat berguna agar bisa bertahan dalam permainan tersebut. Well, season ketiganya udah rilis di musim ini, dan buat kalian yang udah nunggu anime ini season ketiganya rilis, ya selamat. Kumo Desuga Nanika. Novel ini memiliki cerita awal tentang pertarungan yang terjadi di dunia lain antara seseorang pahlawan dan Raja Iblis. Mereka beradu kekuatan sihir yang sangat dahsyat sampai berefek ke dunia nyata. Sayangnya, efek ke dunia nyata ini sampai menghancurkan sebuah ruang kelas di sekolah yang menewaskan semua muridnya. Akhirnya semua siswa dilahirkan kembali di dunia lain. Namun sayang, salah satu siswa berubah menjadi monster laba-laba. Monster laba-laba ini adalah monster lemah yang menjadi sasaran petualang pemula dan bukan monster kuat dengan level yang tinggi. Bertahan hidup di dunia lain sangatlah keras dan sang laba-laba monster ini harus berjuang keras untuk bisa mempertahankan nyawanya.
Selain itu, dia pun ingin berjuang agar bisa naik level di kehidupannya. Dari kehidupan SMA seorang cewek hingga menjadi monster laba-laba yang terjebak di gua gelap penuh monster. Well, cerita anime ini sangat seru dan menegangkan banget. Si monster laba-laba berbekal pengetahuannya semasa hidup di dunia nyata dan selalu berbekal positive thinking untuk berjuang bertahan di dunia lain tersebut. Well, puncak anime favorit gua bertemakan isekai di musim ini adalah Oredake Haireru Kakushi Dungeon. Anak ketiga dari seorang bangsawan miskin, Noir kehilangan pekerjaannya. Tapi ketika dia merenung apa yang akan menjadi sebuah keberuntungan jika ia menjadi seorang petualang dengan memiliki satu sifat langka, yaitu kemampuan magic yang hebat untuk berkonsultasi dengan bijak. Menggunakan keterampilan itu memberinya sakit kepala yang mengerikan. Tidak yakin dengan apa yang akan terjadi di masa depan, ia mengakses kemampuan itu untuk nasihat tentang bagaimana bergerak maju dan diarahkan ke ruang sebuah dungeon rahasia yang dipenuhi dengan hal-hal yang tersembunyi, seperti binatang sihir yang sangat langka, alat sihir untuk mendapatkan kekuatan dan barang-barang yang langka di seluruh dunia. Novel yang juga telah diadaptasi ke manga ini menampilkan berbagai karakter wanita yang sedikit ecchi. Karena ini adalah salah satu anime bertemakan isekai favorit gue di musim ini, jadinya gue rekomendasikan untuk kalian tonton. Anjir, itu motor berisik. Ganggu aja orang record. Bagaimana anime bertemakan isekai di musim ini? Terlalu banyak tapi seru juga untuk dinikmati. Gue hampir nonton semuanya anime bertemakan isekai, dan yang udah gue rekomendasikan di part ini rata-rata udah gue tonton juga. Ya menarik lah, musim ini kayak musim pasarnya anime isekai. Jadinya kalau musim ke depan nggak tahu, mungkin ada beberapa anime isekai atau enggak yang bakal rilis. Kayaknya mungkin 1 atau 3 gitu atau 2. Tapi musim ini ya mantep lah, musimnya anime isekai yang genrenya lebih mengarah ke yang berbeda dari anime isekai-isekai lainnya gitu. Ada yang mirip Tate no Yusa, kemudian ada yang overpower, si MC-nya overpower, ada juga yang Zero to Hero, seperti anime isekai lainnya gitu. Pasaran, cuma seru juga, tetap seru kok pokoknya untuk dinikmati. Kenapa gue ngomong kayak gini? Ya sengaja buat nambahin durasi videonya biar panjang jadi 8 menit biar bisa dipasang AdSense lebih banyak. Oleh karena itu iklannya jangan di skip, tolong ya.